Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel kesayangan kita, pecinta wisata game dan ziarah. Welcome back to my channel, my friend. Thanks for watching. Kalian telah hadir dan nonton. Dikisahkan ada sebuah gunung yang sangat unik dan menarik, yaitu Gunung Cikareo yang berada di Desa Cikareo Selatan, Kecamatan Wadas Sumedang. Gunung ini sangat unik sekali karena kalau dari atas atau dari selatan disebut atau dikatakan sebagai Gunung Asepan. Kalau dari utara, gunung ini disebut dengan Gunung Cikareo. Dan kalau dari barat, gunung ini disebut dengan Gunung Lomar. Kenapa teman-teman gunung ini disebut Gunung Cikareo? Karena di bawah gunung ini mengalir sebuah sungai yang bernama Sungai Cikareo. Keunikan dari gunung ini adalah ada 3 puncak di atasnya, dan di setiap puncak itu konon katanya dikatakan oleh kakek saya dulu bersemayam, didiami oleh 3 orang para permunggu. Dan di bawahnya juga ada yang disebut lomarinya, itu ada sebuah tempat pesugihan kepada ular, atau di sini disebut dengan ngipri, teman-teman. Apakah ada yang penasaran, teman-teman? Kalau ada, mari simak cerita selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari pada zaman dahulu kala, gunung ini banyak sekali dikunjungi oleh orang-orang yang ingin melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan yang berlimpah tanpa susah payah. Tapi dikisahkan juga di gunung ini, kalau kita melaksanakan pesugihan, maka kita harus tetap bekerja keras, yaitu dengan cara memperistri seorang gadis cantik yang berasal dari bangsa jin sebangsa ular. Bangsa ular yang sangat cantik jelita dengan pakaian yang sangat berkilau-kilau, yang ternyata adalah sisik. Dan dikisahkan pula ada seorang tetangga dari kampung saya yang melakukan pesugihan dengan cara mengawini seorang putri ular. Ternyata dia sangat kecewa sekali. Namun dia seorang pemalas. Kenapa dia melakukan pesugihan? Karena dia memang seorang pemalas, tidak mau bekerja keras. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Setelah melakukan pesugihan, beliau tetap sengsara dan miskin. Kenapa? Karena kata seorang istrinya itu yang dari bangsa ular berkata, kalau kamu mau kaya, kamu harus bekerja keras dan harus bekerja sungguh-sungguh. Maka dari itu dia langsung menceraikannya. Dan musibah pun terjadi dengan sangat dahsyat. Dan angin pun bertiup dengan bergemuruh, seakan-akan marah kepada yang telah menceraikan seorang putri ular itu. Kau akan dijemput sebagai tumbal.
Dan ini juga sebuah kejadian nyata, teman-teman. Beliau adalah guru ngaji saya yang selama dalam hidupnya selalu dirundung dengan kesusahan dan serba kekurangan. Walaupun beliau seorang santri yang taat beribadah dan beragama, beliau yang selalu istiqomah mengajarkan ilmu-ilmu agamanya, ternyata ujian dunia memang sungguh berat sekali, teman-teman. Sehingga beliau pun kalah dan sehingga beliau pun nekat, karena kebetulan kuncen pesugihannya itu adalah pamannya sendiri. Tobah. Dikisahkan pada suatu hari beliau pun langsung ikut ke Gunung Cikareo bersama pamannya untuk melaksanakan pesugihan yang telah lama direncanakan. Setelah sekian lama berjalan dan mendaki, akhirnya mereka berdua sampailah dan setelah menyiapkan ruruba atau pernak-pernik untuk ritual, mereka berdua pun menyalakan sesajen yang sangat komplit, sangat banyak, sehingga mengepul ke angkasa. Dan setelah sekian lama terdengarlah suara gemuruh menggelegar blue, seperti sebuah pintu gerbang raksasa yang terbuka, teman-teman. Dan ternyata guru saya pun terkejut sambil bengong. Yang dilihat tadinya adalah sebuah tebing cadas yang berbatu berubah menjadi sebuah gerbang, sebuah istana yang sangat megah dengan suara yang menggemuruh dan menggelegar. Sampai-sampai guru saya pun bengong dan tidak mampu berkata dan berucap suatu kata pun. Dan setelah pintu terbuka, keluarlah dua sosok yang sangat tinggi besar membawa senjata tombak. Rupanya mereka berdua adalah seorang pengawal atau penjaga gerbang yang berpakaian seperti seorang senopati kerajaan yang sangat gagah. Lalu mereka berdua berkata, "Hei manusia, mau apa kalian mengganggu kami?" Hahaha. Lalu Pak Kuncen pun berkata dengan membungkukkan badannya seraya menyembah, "Maafkanlah saya, wahai senopati penjaga gerbang. Saya mengantarkan seorang hamba untuk dinikahkan dengan Kanjeng Putri." Betulkah itu juru kunci? Setelah itu bergemuruhlah angin
dan muncullah seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Guru saya pun sampai bengong terpana, melongo dengan mulut terbuka sambil hokcai. OMG. Karena menurut pikiran beliau, dia belum pernah melihat gadis secantik itu di dunia ini, walaupun dibandingkan dengan artis-artis yang sedang hit dan sedang viral pada saat itu. Dan beliau pun berkata kepada para badeganya, "Masuklah wahai manusia ke dalam." Sendiko Tuan Putri. Guru saya pun dipersilahkan masuk oleh Pak Kuncen dan oleh kedua badega penjaga gerbang itu ke sebuah ruangan yang sangat besar dan megah. Di sana disediakan sebuah meja makan yang sangat panjang sekali. Kata beliau sekitar 20 meteran, tapi kursinya cuma ada 2, di ujung dan di ujung. Lalu sang putri duduk di sebelah ujung sebelah sana, dan guru saya pun duduk di ujung sebelah sini. Tanpa basa-basi, putri pun menepukkan kedua tangannya, maka keluarlah para emban-emban atau pelayan-pelayan yang seksi-seksi dan cantik-cantik dengan membawa berbagai makanan dan berbagai jenis minuman yang sangat enak-enak kelihatannya, dan minuman-minuman yang belum pernah ada dalam pikiran guru saya. Namun apa yang terjadi setelah dipersilahkan untuk makan dan minum? Maklum, guru saya adalah seorang santri yang tulen, yang telah terbiasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Namun apa yang terjadi? Istananya langsung bergetar dan bergemuruh seperti terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Spontan guru saya pun berkata, "Astagfirullahaladzim." Maka apa yang terjadi, teman-teman? Bangunannya seakan runtuh dan bergoyang bergetar gempa sangat dahsyat sekali. Sang putri pun lari tunggang langgang sambil menjerit-jerit. Dan apa yang terjadi dengan guru saya? Dengan seketika lehernya dipegang dan bajunya dijambak oleh 2 penjaga tadi dan langsung dilemparkan keluar gerbang sampai berguling-guling dan akhirnya tersangkut di dapuran awi. Dan apa yang terjadi? Gerbangnya menutup dengan seketika, langsung berubah lagi menjadi cadas. Jadi hikmahnya teman-teman dari kejadian ini adalah bahwa tetap manusialah yang paling mulia. Jangan sekali-kali kalian teman-teman tertipu daya oleh tipu daya setan-setan yang terkutuk. Maka bersabarlah dan berserah dirilah hanya kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Memohon dan memintalah hanya kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita dan keluarga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah.